Halo sahabat TM, balik lagi bersama kami di channel YouTube TM Motor Group. Nah, ngomong-ngomong soal motor nih, sekarang masih banyak banget yang kalau misalnya pakai motor itu fokusnya cuma ke pemakaiannya aja, tapi belum bener-bener ada yang mikir gimana sih cara merawat motor agar awet, mulai dari mesinnya hingga tampilannya nih. Makanya dari itu, hari ini saya sudah bersama dengan Pak Hendrik yang akan membantu kita memberikan tips untuk merawat motor nih ya Pak. Halo sahabat TM, jumpa lagi dengan saya Hendrik. Kita akan bincangin masalah perawatan biar motornya awet ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak. Ya. Kan sebenarnya di zaman sekarang ini banyak banget motor-motor yang rangkanya kuat ya. Tapi kenapa sih masih ada aja motor yang cepet rusak gitu Pak? Ya, saya banis ya untuk ya biasa sih kalau udah pabrikan sih dia udah kualitasnya udah bagus. Cuman biasanya tuh dari segi pemakaian konsumennya yang nggak pernah dirawat lah ibaratnya seperti itu. Maksudnya dari pemakaian konsumen itu gimana yang bikin cepet rusak Pak? Ya makanya asal dipakai aja lah biasanya tuh ya motor cepat rusak. Nggak pernah rutin servisnya, olinya pun sama, terutama oli itu jarang ganti ya seperti itu. Iya, karena sekarang juga masih banyak yang mikir selama masih bisa jalan ya aman aja. Nah itu udah kebanyakan sih konsumen seperti itu. Selagi motor itu bisa dipakai, jadi ya pakai terus. Nah sampai tiba saatnya motornya mogok lah ibaratnya di situ. Kan nanti akan besar lah untuk pengeluaran ibaratnya servisnya. Seperti itu. Ya, jadi terasanya pas sudah telat banget ya Pak. Ya, karena yang tadi dibilang jarang sekali dia servis ya, dicek lah terutama yang hanya dipakai aja lah tuh motor seperti itu ya, itu kan yang membahayakan kantong juga nantinya jadi banyak biayanya. Nah sekarang beralih ke komponen yang dalamnya nih Pak, apa sih hal yang paling utama untuk diperhatikan tuh? Ya biasanya ya kalau motor tuh biasanya diperhatikan di oli ya, oli mesinnya. Untuk penggantian oli biasanya biar itu motor ya kita awet, biasanya kita tempuh jaraknya bulan atau jangka kilometernya ya minimal di kalau kita kilometer tuh biasanya di 2000 sampai 3000 kilometer wajib harus ganti oli. Bisa juga dengan hitung bulan 2 sampai 3 bulan seperti itu. Kalau selain oli itu apa Pak? Selain oli bisa juga dari filter udara. Filter udara tuh kalau kotor ya udara untuk masuk ke mesinnya itu kurang maksimal lah. Jadi motornya berat seperti itu. Iya. Terus juga untuk busi itu emang sering diremehin juga ya Pak? Iya busi, apalagi busi kan untuk pembakaran motornya ya, pembakaran mesinnya maksudnya. Karena kalau businya udah jelek tuh ya banyak pengaruhnya, kayak mesinnya berbet ya, nggak mau dipakai kencang lah ibaratnya. Nah bensin juga pasti akan boros. Ya. Kalau untuk motor Matic sendiri gimana Pak? Matic sih biasanya kita hanya pengecekannya di kayak CVT-nya ya, bagian V-belnya, bagian rollernya, bagian seal-sealnya mungkin di dalam, dan juga filter CVT-nya. Biarin tuh motor juga penyaring juga, bagi filter CVT itu penyaring kotoran, jadi nggak langsung masuk ke dalam box CVT-nya itu. Nah selain servis, kebiasaan harian apa sih Pak yang dapat mempengaruhi motor? Ya biasanya sih ya, kalau motor tuh biasanya di awal hidupin motor ya biasanya kita panaskan dulu lah ibaratnya. Sebelum panas usahakan jangan dihentak-hentak dulu motornya, lihat kondisi motornya. Maksimal ya panasin dulu lah mesinnya, panasin sekitaran 1 sampai 2 menit lah.
biarkan si motor itu langsam sendirinya, jangan sampai sambil digas-gas seperti itu. Oh iya, jadi emang motor harus perlu dipanasin juga ya Pak? Betul, karena posisi oli yang di dalamnya kalau kita langsung geber-geber kayak gitu ya dia belum siklus. Oli di dalam tuh biar siklus dulu, gimana biar bagus, biar awet motornya, biasanya kita panaskan dulu seperti itu. Nah kalau untuk kebiasaan bawa beban berlebih itu gimana Pak? Ya itu juga mempengaruhi. Misalkan kita bawa barang berat-berat ya biasanya paling yang kena itu biasanya cepat rusak kayak shock breaker, kayak kaki-kakinya gitulah. Nah itu nggak akan umur panjang. Nah sekarang kita beralih ke bagian luarnya nih Pak. Itu gimana sih caranya agar motor kelihatan awet dan nggak cepet kusam? Ya kalau memang seperti itu biasanya ya kita harus jaga kondisi motornya ya paling kalau kotor seperti itu kan kotoran tuh kayak debu apa pada nempel di bagian sasis ya biasanya tuh rangka. Nah itu kalau kita bersihkan biarin rangkanya nggak cepat keropos, korosi. Bodi-bodi pun sama kayak debu-debu kan itu kita harus bersihkan juga biar penampilannya motor kita lebih kinclong lah ibaratnya seperti itu. Untuk ban juga termasuk ya Pak? Iya, ban juga termasuk. Ban juga sangat bahaya sekali ya karena dari ban juga misalkan dari tekanan tekanan anginnya kurang, bisa berat lah kita bawa motor itu. Terus juga ban juga kondisinya jadi cepat habis, haus seperti itu. Juga terlalu kencang juga tidak enak juga. Makanya kita harus ada ukurannya ya kita kasih biasanya di sini kita sehabis servis pasti dicek pakai hidrogen, kasih hidrogen tuh dicek biasanya depan kasih berapa, belakang kasih berapa, biarin dipakainya lebih stabil seperti itu. Nyaman ya Pak? Iya. Nah selain itu apa aja sih Pak hal yang paling sering terjadi yang ngebuat itu motor bikin nggak awet? Biasanya ya dari segi ini ya servis. Konsumen tuh jarang servis lah. Ya, satu dia jarang servis, ganti oli juga nggak pernah ibaratnya seperti itu. Nah itu yang membuat kondisi motor nggak awet. Pasti biasanya konsumen ini biasanya ya asal pakai motor aja gitu, seperti itu. Makanya sebelum itu rusak sebelum kita cegah ya. Iya betul. Iya padahal servis itu untuk mencegah ya Pak. Betul. Kalau memangnya kayak tadi harus sering diservis lah pokoknya. Perawatan tuh misalkan berkalanya. Kita merawat motor ya sama juga untuk apalagi motor tuh untuk kegunaan sehari-hari ya, makanya benar-benar harus dijaga dan dirawat. Minimal dalam perawatan servis itu 3.000 km lah harus diservis, ganti oli seperti itu. Kalau selain itu apa lagi Pak? Dari segi itu juga biasanya ada juga kayak pakai spare partnya nggak original tuh. Ya memang spare part nggak original tuh murah tapi jangka panjang bahaya untuk motor kitanya. Iya betul. Nah kalau untuk soal buku servis itu gimana Pak? Untuk buku servis sebetulnya itu memang kadang-kadang si konsumen ini anggap sepele sih, kan? Padahal di buku servis itu kita ada disebut catatan riwayat servisnya, terus menjaga garansi juga, sebetulnya udah dikasih enak lah sebetulnya itu. Makanya dikasihlah buku servis, biarin kita juga menjaga kondisi motor kita, terus juga biarin gampang kita ngelakuin garansinya seperti itu. Nah, berarti di luar dari itu ada lagi nggak sih Pak yang perlu dihindari? Ya,
ada juga kayak semacam aksesoris lah ya. Itu pasang aksesoris biasanya dikasih anak muda tuh kasih Iya. knalpot racing ya kan. Nah, itu berpengaruh juga ke mesinnya karena di mesin tuh cepat panas gitu. Karena dia nggak ada tendangan balik. Nah, untuk ibaratnya terlalu diporsi lah si Iya. mesinnya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung soal perawatan motor ataupun spare part, sebenarnya sekarang udah gampang banget nih cari informasinya ya Pak. Betul, gampang sekali. Kita di TM Motor Group tuh saya udah sering konten ya apa sering Iya. lab dikasih inilah ibaratnya penjelasan untuk perawatan kondisi motornya Iya, seperti betul. itu. Mulai dari perawatan motor harian, perawatan berkala, hingga informasi spare part dan oli. Ya, seperti itu. Makanya ya tip kita ini sebetulnya sih ringan sih, sebetulnya gampang mudah ya. Gimana sih untuk biarin motor kita lebih awet dipakainya? betul. Ya betulnya kondisinya ya kita harus jaga sih. Ya, rutinitas pemakaian misal seperti itu, terus servisnya juga kita harus rutin, olinya harus rutin. Nah, untuk segi pemakaiannya pun harus dijaga juga. Iya, Pemakaiannya ya jangan sampai perlut lah ibaratnya seperti itu. Nah, selain di sosmed, di website TM Motor Group juga ada informasi mengenai seputar motor Yamaha, perawatan, dan edukasi lainnya. Ya, semoga bermanfaat aja sih. Ya. Untuk konten kita ini ya sebetulnya hanya untuk edukasi. Betulnya kok motor saya ibaratnya kok motor saya setahun belum dipakai baru pakai 1 tahun udah merusak. Nah seperti itu biasanya. Kita harus benar-benar lah rawat motor kita, yang kita pakai, sayangi motornya gitu. Biarin kondisi terjaga lah, jangan sampai motor rusak baru kita panik lah ibaratnya baru bawa ke bengkel, biasanya seperti itu. Makanya sebelum rusak saya sarankan untuk rajin servis, bawa saja ke TM Motor Group, pasti ya, pengecekannya dengan dari pertama sampai akhir itu sesuai yang SOP yang Yamaha berikan seperti itu. Nah, jadi intinya untuk motor biar awet luar dalam itu nggak ribet ya Pak? Betul, ya sebetulnya nggak ribet-ribet amat lah. Yang penting dijaga servisnya, kayak servisnya rutin, ganti olinya rutin, dan spare partnya juga kita pakainya yang original. Nah, buat sahabat TM, kalau motornya mau tetap nyaman, irit, dan tampil bagus, Datanglah dan servislah di TM Motor Group. Kami siap melayani yang terbaik untuk kalian semua. terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.